Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada? Semoga tetap sehat dan semangat ya tentunya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda semua di Tribun Bastory edisi Selasa 22 April 2025. Nah Tribuners, hari ini kita akan membahas tema yang menarik ya, yaitu peran UPT Badan Mutu Maluku sebagai otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa Maluku ini kan merupakan daerah maritim yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan juga perikanan. Oleh karena itu, peran dari UPT Badan Mutu KKP Maluku ini sangat diperlukan untuk memastikan mutu dan juga kualitas dari produk perikanan dan juga kelautan itu sendiri. Lalu seperti apa sih peran dan juga fungsi UPT Badan Mutu Maluku ini dan juga produk layanan apa saja yang dimiliki? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Nah Tribuners, sebelum kita berkenalan, saya mau mengingatkan kepada Anda semua nih yang mau bergabung bersama kami, silakan bisa lewat live kami di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube Tribun Ambon. Kalian yang punya pertanyaan seputar tema boleh banget langsung di komen aja, nanti dijawab oleh narasumber saya yang satu ini. Langsung saja kita berkenalan, ada Bapak Muhammad Hatta Arisandi SSTP IMSI selaku Kepala UPT Badan Mutu KKP Maluku. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Tribuners. Halo, apa kabar nih hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini kegiatannya apa aja Pak? Kalau boleh tahu, belum kesini ya? Ya tadi masih hubungan terus dengan pusat ya terkait dengan penyediaan data, kemudian ada penyelesaian beberapa pekerjaan juga ya, itu pelayanan sertifikasi di kantor. Semangat ya pastinya ya. Harus, wajib semangat. Wajib semangat. Nah, Tribuners dan juga Pak, ini sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran dan juga fungsi dari UPT Badan Mutu KKP Maluku, mungkin Tribuners di rumah juga belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya UPT Badan Mutu KKP Maluku ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara ringkas begitu agar Tribuners juga bisa paham. Baik. Kenalan dulu nih Pak ya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Tribun yang sudah mengundang kami ke sini untuk bisa hadir berbagi informasi mungkin ya, untuk berdiskusi, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat baik buat kami di UPT Badan Mutu Maluku maupun bagi masyarakat. Saya akan menjelaskan ya sedikit gambaran tentang UPT Badan Mutu Maluku. Jadi UPT Badan Mutu Maluku ini sebenarnya hasil transformasi dari terbentuknya Badan Karantina Ikan Nasional atau Badan Karantina Indonesia, yang mana sebelum dilakukan transformasi, nama awalnya ini Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Nah, kemudian terbentuklah Badan Karantina Indonesia, dan akhirnya sebagian fungsi dari Badan BKIPM atau Badan Karantina dan Pengendalian Mutu ini beralih ke Barantin. Nah, kemudian fungsi pengendalian mutu inilah yang berubah menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPM HKP, yang biasa kita sebut Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mbak. Jadi dengan terbitnya Perpres 38 tahun 2023, maka Badan Mutu ini secara resmi dibentuk dan menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Nah, kalau kita lihat
sebarannya ya. Jadi badan mutu ini ada sekitar 47 UPT di seluruh Indonesia, dan salah satunya itu di Provinsi Maluku di sini, dan berarti lingkup tugas di Maluku ini berarti satu Provinsi Maluku itu, Mbak. Oke, baik, itu pengenalan singkat. Lalu kita mau tahu juga sih Pak, apa itu fungsi dan juga tugas dari pada UPT Badan Mutu Maluku ini? Oh ya, jadi tugas dan fungsi dari UPT Badan Mutu Maluku ini itu terkait dengan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Jadi dalam pelayanannya itu ada sekitar 11 produk layanan yang kami berikan kepada masyarakat, yang mulai dari sertifikasi HACCP, kemudian sertifikasi SKP, kemudian ada juga sertifikasi sistem pendistribusian ikan atau SPDI, kemudian ada sertifikasi cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, kemudian cara pembenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, kemudian ada cara pembuatan obat ikan yang baik, cara pembuatan pakan ikan yang baik, cara distribusi obat ikan yang baik, dan ada juga layanan uji laboratorium, Mbak. Itu kemudian yang terakhir itu sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP, yang mana ini diperuntukkan untuk produk perikanan yang akan dilalulintaskan keluar dari Republik Indonesia atau akan diekspor ke negara-negara yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu tadi penjelasannya. Oke, jadi terkait dengan sertifikasi HACCP ini terkait dengan bagaimana sistem ini menjamin bahwa unit processing atau unit pengolahan ikan itu bisa menghasilkan produk perikanan dengan standar yang memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, kemudian aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, untuk pengurusan sertifikasi ini itu sudah dilakukan secara online ya, jadi akses produk layanan ini sudah bisa diakses langsung oleh seluruh masyarakat pada aplikasi Siap Mutu namanya ya. Jadi ada jadi lebih mudah sebenarnya, dan memang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Badan Mutu itu membuat sistem pelayanan secara online sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses seluruh produk layanan yang ada di Badan Mutu. Nah, itu untuk sertifikasi HACCP. Nah, ini yang di beberapa negara ya, ini menjadi satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka tidak bisa dilakukan eksportasi produk perikanan, dan ini memang sangat penting ya, apalagi kalau kita melihat situasi saat ini ada perang tarif ya, kemudian persaingan semakin meningkat. Nah, kita harus bisa mengandalkan mutu dari produk perikanan yang kita hasilkan. Jadi semakin baik mutu produk perikanan yang kita hasilkan, maka daya saingnya pun akan meningkat. Nah, tapi kita jangan lupa bahwa untuk menghasilkan produk perikanan dengan mutu yang baik, tentunya ada proses yang harus dijalani, mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, tugas dari Badan Mutu ini melakukan pengendalian dan pengawasan mutu mulai dari sektor hulu. Nah, kalau di KKP atau di Badan Mutu disebut primer, sektor primer, ya, sampai dengan di sektor hilir atau pasca panen. Jadi mulai dari ikan itu didaratkan, ditangkap, didaratkan, diproses, diolah, kemudian menjadi hasil produk dan dia sudah dalam siap untuk didistribusikan, itu ada pengawasan dan pengendalian dan pengawasan mutu. Nah, itu dalam satu sistem namanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, dalam sistem itu ada instrumen-instrumen atau standar-standar yang kita gunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari CPIB kapal atau cara penanganan ikan yang baik di atas kapal.
Nah, itu juga sangat penting. Kenapa? Ini sangat menentukan mutu produk perikanan yang akan dihasilkan nanti, baik oleh nelayan, kemudian yang didistribusikan mungkin ke pengepul, lalu kemudian masuk ke unit pengolahan ikan. Jadi penerapan standar cara penanganan ikan yang baik ini sangat penting untuk bisa dilakukan oleh nelayan. Kenapa? Ya mungkin hampir di seluruh Indonesia masalah terbesar kita yang kita hadapi saat ini itu sebenarnya masalah mutu, ya, masalah mutu produk produk perikanan, yang mana masing-masing unit pengolahan itu punya standar yang harus dipenuhi oleh nelayan, yang mana di beberapa case mulai dari saya di Bitung, ya, di Manado, ikan banyak yang didaratkan, tapi mutu ikan yang didaratkan itu belum memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan oleh unit pengolahan ikan. Nah, ya kalau kita hitung persentasenya yang memenuhi standar itu sangat kecil, ya, sekitar 3-5% lah. Jadi kalau ada 100 ikan tuna yang didaratkan, ya mungkin sekitar 3-5 ekor aja yang memenuhi standar. Nah, ini tentunya menjadi suatu kerugian bagi nelayan jika diterapkan sistem yang baik melalui cara penanganan ikan yang baik, mulai dari penangkapan, kemudian ikan didaratkan. Kita berharap ada perbaikan atau peningkatan persentase di situ, sehingga ini akan mendorong peningkatan pendapatan dari nelayan, karena perbedaan antara grade A, B, C itu sangat jauh. Ya, itu kalau kita lihat dari grade B misalnya cuma sekitar satu ekornya itu sekitar 50 ribuan, ya. Kalau grade A itu bisa di atas itu bisa sampai 80-90 ribu, ya, 70-80 ribu lah itu, dan tentunya itu bisa berdampak positif bagi meningkatnya pendapatan nelayan. Ya, jadi harus dimanfaatkan dengan baik ya oleh masyarakat. Ya, betul. Nah, itu kemudian kalau kita melihat lagi di sektor hulu, ada lagi namanya sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik, kemudian cara budidaya ikan yang baik. Jadi tadi kita membahas sektor tangkap. Nah, kemudian kita membahas sekarang sektor budidaya. Jadi dua instrumen ini juga sangat penting untuk diterapkan dalam upaya menghasilkan produk budidaya yang memiliki mutu yang memenuhi standar. Karena sekarang persyaratan dari negara-negara tujuan ekspor itu sangat ketat, ya. Produk-produk budidaya kita sering kena ban atau kena penolakan ekspor karena beberapa produk budidaya kita itu menggunakan antibiotik misalnya, kemudian mutunya juga belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan inilah peran dari dan fungsi dari penerapan sistem jaminan ini, yaitu cara pembenihan ikan yang baik, kemudian cara budidaya ikan yang baik. Jadi mulai dari ikan itu dihasilkan, mulai dari benih itu sudah dipastikan bahwa dia itu memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan, bebas dari penyakit, kemudian tidak menggunakan antibiotik, ya, karena antibiotik ini kan memiliki residu yang bisa kalau terakumulasi dalam tubuh manusia itu bisa menjadi pemicu munculnya penyakit-penyakit berbahaya bagi manusia. Nah, inilah yang kita kendalikan, inilah yang kita awasi, sehingga diharapkan untuk hatchery, ya, untuk unit pembenihan itu bisa menerapkan cara pembenihan ikan yang baik. Nah, setelah ikan ini sudah dalam bentuk benih dan siap untuk dibudidayakan, dia akan masuk pada instrumen kedua, yaitu cara budidaya ikan yang baik. Di situ pun sama, itu bagaimana sistem ini bisa memproteksi potensi-potensi terjadinya kesalahan ataupun bahaya-bahaya yang mungkin bisa muncul pada saat proses budidaya itu. Karena di budidaya kadang ada penggunaan antibiotik juga, ya, jika suatu produk budidaya seperti udang, ya, di Maluku ini salah satu hasil ekspor terbesarnya itu adalah udang, dan alhamdulillah di PT Wana Lestari Investama itu sudah tersertifikasi cara pembenihan dan cara budidaya ikan yang baik.
Jadi kita bisa menjamin bahwa itu aman. Apalagi sudah disertifikasi HACCP dan sudah disertifikasi SKP. Jadi itu sudah memenuhi seluruh standar yang memang harus ditetapkan. Dan di CBUB ini juga sangat penting ya untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena dengan penerapan sistem ini, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa menjamin bahwa produk budidaya yang kita hasilkan itu memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan. Jadi dia bebas dari penyakit, ya, kemudian dia bebas dari antibiotik yang memang tidak diperbolehkan ataupun bahan-bahan tambahan lainnya di situ. Jadi itulah pentingnya instrumen-instrumen tersebut. Nah, beberapa produk layanan itulah yang sering kami lakukan pelayanan ya di Provinsi Maluku. Dan yang terakhir itu juga ada sertifikasi mutu kesehatan hasil perikanan ya. Nah, ini juga memberikan jaminan. Jadi ini akhirnya sebenarnya setelah kita melakukan pengendalian, penerapan instrumen standar mulai dari sektor hulu sampai ke hilir. Nah, terakhir itu kita lakukan sertifikasi. Setiap produk perikanan itu akan diekspor ke luar negeri. Nah, namanya SMKHP. Jadi sertifikat mutu kelautan hasil perikanan itu. Nah, jadi sertifikat ini juga beberapa sudah dilakukan notifikasi ya ke negara tujuan ekspor. Jadi ada beberapa negara menjadi mitra Indonesia yang menjadi tujuan ekspor untuk produk perikanan di Maluku, seperti di Arab Saudi ya, kemudian di Vietnam, Korea juga terakhir tuh yang kita ada lakukan ekspor ikan kayu. Nah itu Mbak, sekilas dari negara tuh, Pak, yang sudah menjadi langganan? Kurang lebih sekitar 11 negara ya tujuan ekspor. Yang tahun 2025 ini sekitar 7 negara ya jadi tujuan ekspor kita. Itu akan berkembang terus ya, dan kita harapkan pasar semakin terbuka, dan tentunya mutu ini menjadi satu andalan nanti. Karena inilah nanti yang akan menjadi nilai jual atau meningkatkan daya saing produk perikanan yang ada di Provinsi Maluku. Oke, dan dengan sertifikasi tadi sudah bisa dipastikan ya bahwa produk yang akan diekspor itu sudah pasti akan diterima oleh negara penerima, begitu ya Pak ya? Ya, kita memberikan jaminan bahwa memang itu sudah memenuhi standar mutu ya. Kalaupun misalnya ada case, ada kasus misalnya di negara tujuan, itu pasti akan dilakukan investigasi, melihat apa akar penyebabnya, kemudian tentunya itu akan dilakukan perbaikan jika memang ada kesalahan pada penerapan sistemnya. Kemudian karena banyak case kan banyak penyebabnya, biasa barang ditolak. Kadang karena labelnya yang tidak sesuai, itu berarti non teks ya. Itu tidak termasuk dalam teknis. Kemudian kadang ada temperatur abuse ya. Kemudian di proses pengangkutan itu kan kadang ada trouble di kapal. Kemudian bisa terjadi temperatur abuse dan itu memang di luar kendali kita. Nah, tapi jika permasalahan itu timbul karena adanya ketidaksesuaian di unit pengolahan ikan, nah itu akan dilakukan investigasi secara menyeluruh. Nah, jika memang ketidaksesuaian itu benar, maka akan ada tindakan ya dari inspektur mutu yang direkomendasikan kepada pihak unit pengolahan ikan untuk segera melakukan perbaikan, dan untuk sementara tentunya akan dilakukan internal suspend. Ya, untuk tidak dulu melakukan ekspor karena harus melakukan perbaikan. Itu untuk menghindari adanya penolakan lagi. Pak, selama masa triwulan 1 ya di 2025 ini sudah sejauh mana implementasi dari layanan-layanan itu, Pak? Alhamdulillah sekarang berjalan cukup lancar ya untuk proses sertifikasi baik di sektor mutu primer ya maupun di pasca panen ya. Jadi kami juga melakukan pengawasan mutu kemarin menjelang hari raya, kemudian Nataru juga tahun lalu juga kita lakukan pengawasan mutu, dan dari hasil pengawasan itu
di tahun 2024 kemarin, di akhir tahun itu secara umum di pasar tradisional itu mutu produk yang diperjualbelikan itu telah memenuhi standar, kemudian sarana prasarana juga sudah cukup memenuhi ya. Namun memang ada beberapa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, dan itu sudah dibuat semacam rekomendasi ya buat pemerintah daerah untuk bisa memberikan mungkin pembinaan kepada masyarakat ataupun kepada pedagang-pedagang yang khusus menjual produk perikanan. Di tahun 2025 juga ini, di awal tahun ini, pas menjelang pada saat awal puasa ya, kemudian menjelang hari raya Idul Fitri juga dilakukan pengawasan mutu dengan menggandeng atau berkolaborasi dengan beberapa instansi yang lain seperti BPOM ya, kemudian Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku dan Dinas Kelautan Perikanan Kota Ambon. Jadi kita sama-sama ya. Jadi kita turun sama-sama, melihat sama-sama, memeriksa sama-sama, menguji sama-sama ya. Dan saya pikir itu menjadi suatu kekuatan yang besar karena dari berbagai instansi bisa turun sama-sama, punya satu visi yang sama. Dan ini tentunya akan berdampak baik buat masyarakat, dan kita bisa memberikan jaminan bahwa yang diperdagangkan itu sudah memenuhi standar. Dan kalaupun ada ketidaksesuaian, nah itu pasti akan dilakukan diskusi, dan tentu akan ada perbaikan-perbaikan sehingga kita bisa terus memberikan penjaminan. Dan sebenarnya bukan cuma sampai di pasar aja dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu itu, karena di tingkat suplainya pun kita lakukan pengendalian dan pengawasan mutu. Di sana kita melakukan pengecekan ya, oleh inspektur mutu di Badan Mutu Ambon dilakukan pengecekan, dan juga dilakukan pengambilan sampel sebagai konfirmasi terhadap sistem yang mereka jalankan, dan hasil dari pengujian itu bagus ya, tidak ada yang tidak memenuhi standar, dan hasil pengujian mikrobiologi itu masih di bawah standar ambang batas yang memang dipersyaratkan, itu Mbak. Nah, untuk sertifikasi SKP, kemudian sertifikasi kelayakan pengolahan ya, itu menjadi salah satu syarat untuk bisa lanjut pada sertifikasi HACCP. Ini juga berjalan dengan lancar di tahun 2025 ini ya. Kemudian ada sertifikasi HACCP juga, dan ini kami ada 2 nih calon IUP baru nih akan disertifikasi HACCP, dan kami berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku usaha ataupun calon customer nih, karena dia kan belum masuk atau belum disertifikasi HACCP. Tapi komunikasi itu sudah intens, sudah berkonsultasi, dan kami menyiapkan ruang layanan di mana ruang ini itu semacam apa ya? Itu ruang konsultasi lah dari pelaku usaha yang bisa berkonsultasi langsung kepada inspektur mutu yang kami pastikan mereka sudah kompeten ya, dan insya Allah bisa memberikan solusi jika memang ada permasalahan-permasalahan terkait dengan penerapan HACCP ataupun penerapan standar kelayakan pengolahan. Itu kami juga siapkan layanan khusus. Oke, di situ. Jadi kalau ada yang kalau ada yang bingung, ada masalah, bisa langsung berkonsultasi ya? Bisa. Kami sudah menyiapkan ruang khusus, dan itu bisa diakses juga di salah satu aplikasi kami ya, melalui Lamadang namanya, layanan mudah dan gampang. Jadi di situ bisa langsung ada interaktif di situ ya, dan bisa langsung minta untuk bisa berkonsultasi. Nanti kita arahkan, bisa langsung di situ di aplikasi itu
bisa juga langsung datang ke kantor dan kami sudah menyiapkan ruang khusus dan dijamin nyaman. Intinya semuanya itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha perikanan ya Pak. Iya. Ya, karena sayang sekali begitu Maluku dengan kekayaan kelautan dan juga perikanan, tetapi faktanya bahwa para nelayan dan juga pengusaha perikanan kita masih belum sejahtera begitu ya Pak. Dan UPT Badan Mutu Maluku ini hadir untuk selain bisa membantu juga mungkin bisa sedikit mensejahterakan begitu ya Pak ya. Bukan mensejahterakan ya, jadi gini, kesejahteraan nelayan itu kan sudah menjadi tugas kita ya, seluruh aparatur ya. Lebih ke membantu begitu ya, ya Pak ya. Jadi untuk melakukan peningkatan pendapatannya, nah kita akan dorong untuk perbaikan mutunya, nah, mutu produk yang dihasilkan. Nah itu kami bantu sehingga kita berharap mungkin bisa sampai ke tahap kesejahteraan begitu ya, bisa berdampak ke situ. Ya pada akhirnya nanti akan ke situ. Jadi pada saat mindset nelayan itu sudah berubah, jadi gini, kalau kita bicara mindset ya, nelayan itu umumnya berpikir bagaimana menangkap ikan sebanyak-banyak. Semakin banyak ikan yang ditangkap, semakin bagus, semakin banyak uang yang bisa didapatkan. Tapi tidak sepenuhnya benar seperti itu. Kenapa? Walaupun misalnya ikan yang ditangkap itu dalam jumlah besar, tapi kalau mutunya tidak memenuhi standar itu bisa reject. Artinya kalau kuantitasnya saja yang bagus tapi kualitasnya nggak bagus, ya, tidak baik. Ya, jadi mungkin lebih ditekankan pada kualitas atau quality. Jadi itu quality sangat penting ya. Ya contoh aja, misalnya nelayan itu menangkap 3 ekor tuna dengan 1 ekor tuna. Nah, 3 ekor tapi dengan grade C ataupun misalnya grade lokal itu cuma paling 20.000, 30.000 per kilo, ya kan? Berbeda kalau misalnya dia hasilkan cuma 1, ya tapi dia grade A. Grade A itu bisa sampai 90.000. 80.000, 90.000, bahkan sampai 100.000 per kilo. Tuh. Nah itu jauh banget ininya, jauh sekali untuk harganya. Ya. Jadi tidak perlu waktu lama, cukup 1 tapi 1 atau 2. Yang penting dia masih memenuhi standar. Nah bagaimana cara penanganannya? Ya tentunya ada teknik-tekniknya di sana. Misalnya ikan pada saat habis dipancing, itu nggak langsung ditaruh di perahu, di kapal. Ya ada proses pendinginan namanya. Kalau tidak, karena pada proses memancing itu kan sebenarnya energi banyak yang dikeluarkan oleh ikan untuk melakukan perlawanan, sehingga otomatis dalam tubuhnya itu suhu meningkat ya, dan itu bisa menemukan mutu produk itu. Jadi makanya tidak boleh cepat-cepat diangkat, tapi ada proses pendinginan dulu, kemudian naik ke kapal, kemudian segera dilakukan rantai dingin, proses rantai dingin segera dijalankan sehingga kita bisa meminimalkan potensi-potensi terjadinya kontaminasi ya, baik dari bakteri, kemudian ataupun kontaminan lain ya, yang bisa mendorong percepatan penurunan mutu produk perikanan yang dihasilkan. Jadi begitu ya Tribuners, ternyata ada ilmunya ya Pak ya. Ya. Kalau tarik aja ya. Oke, nah dari implementasi layanan-layanan tersebut Bapak sendiri sejauh ini udah kemana aja nih Pak di Maluku? Di Maluku tuh sering ke Tual ya, ke kota Tual, karena kebetulan di kota Tual itu ada proyek strategis nasional ya untuk penangkapan ikan terumpu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Mutu Maluku berperan untuk memberikan jaminan terhadap mutu dan keamanan hasil produk perikanan yang dihasilkan di Kota Tual. Dan kami mulai dari tahun lalu, 2 tahun lalu malah ya, sudah melakukan beberapa sertifikasi ya, baik untuk CPIB supplier, kemudian CPIB kapal ya, sudah dilakukan sertifikasi. Kemudian kita juga melakukan
apa sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, nelayan, kemudian supplier-supplier terkait dengan cara penanganan ikan yang baik, dan itu mendapat sambutan yang sangat baik. Masyarakat juga sangat antusias dengan pelatihan itu dan malah meminta lagi untuk bisa dilakukan pelatihan itu. Ketagihan ya Pak. Jadi yakinnya tahun lalu itu kita sekitar 2 kali melakukan pelatihan, dan sebenarnya tahun ini juga diminta untuk bagaimana bisa memberikan sharing knowledge ya kepada masyarakat kelautan perikanan di provinsi di Kota Tual, sehingga ada perubahan kultur cara penanganan ikan yang baik, sehingga harapannya itu mutu produk yang dihasilkan bisa menjadi lebih baik. Selain Tual, itu ke Somlaki juga sama. Kami membuka ruang diskusi kepada masyarakat, kepada nelayan, kepada pelaku usaha di sana. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudian terkait dengan bagaimana bisa ekspor, karena di Somlaki itu kan produk perikanan yang besar yang dihasilkan itu rumput laut. Nah, rumput laut ini salah satu produk yang punya pangsa pasar yang besar ya di luar negeri, khususnya ke China ya. Sehingga kami memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika akan melakukan kegiatan eksportasi ke negara China. Itu harus memiliki approval number ya, kemudian caranya seperti apa, itu kami siap untuk tim. Dan kami juga sudah berkolaborasi sebenarnya, sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman Bea Cukai ya, untuk bagaimana bisa melakukan akselerasi untuk ekspor produk perikanan di beberapa daerah ya di Provinsi Maluku ini, khususnya di Tual, di Somlaki, Tual ya, kemudian di Kota Ambon sendiri, Dobo, kemudian di Pulau Buru juga gitu. Di situ Somlaki, kemudian Dobo ya. Dobo kita tahu Dobo itu sangat memiliki potensi yang sangat besar untuk ekspor untuk produk perikanan, dan kalau kita lihat dari data domestik ya, itu sekitar 70.000 ton itu bisa dikirim dari Dobo ke Jawa ya, ke Jawa, kemudian ke Jakarta. Nah, ini yang harusnya bagaimana bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk bisa mewujudkan hilirisasi, sehingga ini bisa kita dapat nilai tambah dari apa yang kita hasilkan. Kemudian juga ke Pulau Buru ya, juga dilakukan kegiatan penguasaan mutu di sana. Alhamdulillah kami dapat respon yang baik dari kepala dinas ya, Bu Ulfa. Kami juga terima kasih karena koordinasinya sangat baik, dan proses sertifikasinya sementara berjalan juga, dan kita berharap kita bisa melakukan sertifikasi yang intens untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku ini. Kemudian mana lagi ya? Tual, Dobo, ya itu kurang lebih di situ dulu. Banyak ya Pak ya. Pak, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, kita mau bacain komen dulu yang udah masuk dari YouTube Tribun Ambon ya. Ini dari Nikmatul Rohma. Sukses dan lancar ya BPP MHKP Ambon. Kemudian dari Badan Mutu KKP Sultra. Kendari hadir, nyimak Maluku keren katanya. Waduh, makasih ya Kendari ya. Lalu ada dari Yong Ambon, Balai Mutu sekarang lebih kepada sistem penjaminan mutu untuk produk ekspor. Namun belum terlihat peran Badan Mutu Maluku punya kontribusi penjaminan mutu untuk pasar lokal di Maluku. Pak mungkin bisa dijelaskan. Itu sebenarnya sangat baik, menarik juga. Dan saya sudah jelaskan sebenarnya tadi ya. Jadi bukan cuma produk ekspor aja yang kita jamin, karena yang saya jelaskan tadi bahwa Badan Mutu Maluku ini melakukan penjaminan itu mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir.
Nah, di sektor hulu itu yang sudah jelaskan juga tadi bahwa ada beberapa instrumen standar yang kita terapkan. Dan untuk pengawasan mutu lokal itu sudah kita lakukan pengawasan mutu domestik, Mbak. Nah, itu secara periodik ya, dan juga pada saat bertepatan dengan hari-hari raya ya, hari-hari upacara besar. Kita lakukan juga kegiatan pengawasan mutu domestik ya, dan itu bukan cuma di pasar-pasar tradisional aja, tapi juga dilakukan di sentra-sentra penghasil, kemudian jadi supplier. Jadi kita mulai dari contohnya gini. Nah, pedagang di pasar itu belinya di mana? Di supplier mana? Nah, supplier ini dapat barangnya dari mana? Nah, kemudian penghasil pertama ini sudah diterapkan nggak standar mutu itu atau instrumen standar itu? Nah, itu yang kita mulai dari ikan itu dihasilkan pertama kali, itu sudah ada standar namanya cara penanganan ikan yang baik. Nah, itu kita sudah kontrol tuh. Makanya ada sertifikasi untuk kapal-kapal penangkap ikan ya. Kalau dia hasil budidaya, ada sertifikasi untuk cara hatchery yang menghasilkan benih, ada sertifikasi untuk unit usaha budidaya yang akan dimanfaatkan untuk masuk ke mana? Dijual di pasar mungkin, atau dimasuk ke unit pengolahan mungkin ya. Nah, kita akan coba fokus pada perikanan tangkap ya, karena ini yang banyak masuk ke pasar. Nah, jadi mulai dari ikan ditangkap ya, itu kita sudah lakukan pengawasan mutu dan pengendalian ya, melalui sertifikasi cara penanganan ikan yang baik dan sekapal. Nah, itu kemudian kalaupun misalnya ada supplier nih, nah itu akan disertifikasi namanya SKP atau standar sertifikasi kelayakan pengolahan. Nah, ini juga menerapkan prinsip-prinsip dasar bagaimana cara menghasilkan produk yang memenuhi standar food safety atau keamanan pangan dan memang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kita akan melihat konsistensi dalam konsistensi penerapan sistem baik yang dilakukan oleh supplier ya, ataupun dia UMKM, itu juga dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu di situ. Nah, kemudian setelah ikan ini masuk ke supplier, ini kan terdistribusi lagi nih. Nah, terdistribusi ke pasar, kemudian mungkin bisa keluar dari provinsi Ambon ya, mungkin ke provinsi lain di seluruh Indonesia. Nah, ini kan kita sudah kendalikan nih di suppliernya nih. Kita sudah pastikan bahwa dia sudah aman di situ, memenuhi standar. Nah, untuk khusus di Ambon ini, di provinsi Maluku ini, khususnya di kota Ambon ini, kita cek lagi masuk ke pasar tradisional, melihat apakah dari sisi sarana prasarananya sudah memenuhi atau belum. Kemudian bagaimana cara penanganannya, penanganan ikan itu. Nah, apa sudah memenuhi standar atau belum. Nah, ini kita lakukan pengawasan mutu domestik ya, yang kita lakukan sendiri beberapa kali, kemudian berkolaborasi dengan instansi terkait juga, dengan Badan POM, kemudian dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan Kota, dan hasilnya itu masih memenuhi standar, masih bagus itu. Dan itulah salah satu bentuk pengendalian kami untuk di tingkat domestik atau lingkup kota Ambon. Dan ya harapannya memang ini jangan cuma di kota Ambon, ini bisa di kota-kota lain, kabupaten lain yang ada di Provinsi Maluku. Cuma memang kan ya ada juga hambatan yang kita hadapi di situ, masalah hambatan keterbatasan SDM, kemudian tentunya anggarannya, tapi ya kita tidak bisa berpasrah dengan kondisi seperti itu. Kita harus membuat sesuatu inovasi yang bisa agar kegiatan-kegiatan itu masih tetap bisa berjalan. Pak, ini ada lagi dari Irma Jihan. Jika berbahaya dikonsumsi manusia, biasanya kenapa perusahaan atau pelaku usaha produk perikanan memberikan antibiotik untuk produk perikanan? Oke. Jadi antibiotik ini sebenarnya banyak digunakan di budidaya ya, karena mau menghindari terkenanya penyakit. Antibiotik itu bukan berarti semuanya tidak boleh. Boleh, tapi ada
pengaturannya. Yang mana yang diperbolehkan, yang mana yang tidak. Misalnya kayak kloran penikol itu nggak boleh. Itu. Kenapa ikan udang, ikan yang di hasil budidaya itu diberikan antibiotik? Tapi ini sebenarnya paradigma lama ya. Kalau sekarang kalau saya melihat budidaya sekarang, budidaya perikanan sekarang itu sudah jarang sekali menggunakan antibiotik. Tapi tetap ini harus diatur. Nah, kenapa dia pakai? Dia sudah tahu berbahaya tapi dia masih pakai. Kadang-kadang orang sudah pasrah dengan keadaan. Selalu kena penyakit, selalu kena penyakit. Makanya pakai antibiotik. Antibiotik biar ikannya bisa kuat. Berarti ikannya kuat tapi ada residu di situ. Nah, ini menjadi permasalahan juga. Tapi sebenarnya makanya, kalau misalnya benihnya itu sudah menerapkan standar yang baik, sudah bisa menghasilkan benih spesifik patogen free atau SPF itu kan, nah itu kan sudah bisa kita anggap benih yang dihasilkan itu bebas dari penyakit. Nah, tinggal bagaimana pada saat proses budidaya itu dilakukan pengendalian-pengendalian sehingga bahaya penyakit ini tidak menyerang pada produk budidaya kita. Jadi nggak perlu pakai antibiotik tadi. Ya, harusnya nggak perlu. Kalau memang itu dilarang ya atau tidak diperbolehkan. Kalaupun diperbolehkan, batasan berapa yang diperbolehkan? Karena tetap nanti akan ada pengujian laboratorium untuk melihat apakah dalam produk perikanan yang dihasilkan itu mengandung antibiotik atau tidak. Kalau mengandung antibiotik, berapa persentasenya atau berapa kadarnya di situ. Nah, itu dia masih ada di bawah ambang batas atau sudah di atas ambang batas. Kalau sudah di atas ambang batas, tentunya kan nggak boleh. Tuh. Dan itu akan jadi temuan yang berat ya jika itu masuk dalam agenda inspeksi ataupun surveillance yang dilakukan oleh inspektur mutu. Pak tadi disinggung sedikit soal anggaran ya, soal efisiensi anggaran. Nah, seberapa jauh sih efisiensi anggaran ini berdampak terhadap khususnya produk-produk layanan tadi dari UPT Badan Mutu Maluku ini? Ya kalau bicara jujur ya memang anggaran efisiensi anggaran ini ya cukup berdampak ya bagi kami di PT Badan Mutu Maluku. Hanya saja ya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Terus survive ya Pak? Iya, harus kita bertahan, harus kita bisa tetap memberikan pelayanan. Kenapa? Kalau kami tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka ekspor akan terhambat. Itu pasti. Kenapa? Berarti proses surveillance HACCP, surveillance SKP, kemudian untuk standar-standar yang lain, itu tidak bisa dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka tidak bisa terbit SMKHP. Nah, kalau tidak terbit SMKHP, berarti nggak bisa ekspor dong. Berarti kita harus cari cara bagaimana sih supaya bisa surveillance HACCP itu bisa tetap berjalan, surveillance SKP itu bisa tetap berjalan, sertifikasi HACCP itu bisa tetap berjalan. Nah, itulah pentingnya kita membuat atau mendiskusikan strategi yang baik ya, yang memang bisa menjawab solusi yang permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi. Nah, makanya kami di Badan Mutu Maluku ini membuat beberapa inovasi. Jadi ada kita layanan cepat virtual atau Silapatua, sistem layanan cepat virtual. Jadi kegiatan surveillance, kemudian inspeksi, jika itu ada atau jika kegiatan itu akan dilakukan di luar kota Ambon atau jika akan melakukan kegiatan surveillance atau inspeksi memerlukan moda transportasi kapal laut misalnya ataupun pesawat, dan itu tidak tersedia anggaran yang cukup, maka kita akan melakukan inspeksi ataupun surveillance secara virtual melalui aplikasi Silapatua itu. Dan dalam aplikasi ini itu kami sudah menyiapkan beberapa perangkat ya yang memang mendukung kegiatan surveillance ataupun inspeksi, dan kami jamin bahwa mutunya juga tidak kalah dengan pada saat kita melakukan visit langsung ke unit processing itu. Tapi memang yang menjadi kendala pada saat penggunaan sistem ini adalah koneksi internet ya di unit pengolahan. Nah, tapi itu kan juga
bisa dibicarakan dengan pemilik UPI. Nah, kami contoh ya, waktu kami dengan Wana Lestari Investama agak kesulitan pada saat kita melakukan inspeksi karena sambungan internet ini atau jaringan internet kurang bagus di sana. Nah, itu kami sarankan untuk pakai Starlink. Nah, jadi akhirnya permasalahan itu bisa selesai. Jadi pentingnya komunikasi di situ. Karena kita sama-sama merasa membutuhkan kan. Jadi UPI juga perlu disertifikasi, perlu perlu dilakukan surveillance. Kalau tidak kan nggak bisa ekspor. Ya kami juga perlu kelancaran akses, kelancaran jaringan. Nah, disinilah kalau kita bisa komunikasi dengan baik, permasalahan sebesar apapun permasalahan itu kita insya Allah bisa diselesaikan. Nah itu kita pakai salah satu inovasi itu, kemudian untuk sertifikasi yang lain, CPIB, dan di daerah lain yang kami tidak bisa akses dengan internet ya kami tugaskan satu atau dua orang pegawai yang kebetulan memang berdomisili di sana ya, dan untuk sementara waktu melakukan pelayanan sertifikasi di sana. Contoh di Tual, jadi staf saya sekarang ada 2 di Tual. Itu melakukan layanan sertifikasi di Tual, jadi untuk sertifikasi CPIB, sertifikasi HACCP, surveillance HACCP, dan itu sangat-sangat efisien. Dan ya proses layanan kami tetap berjalan dengan lancar. Kalau untuk yang di Kota Ambon, ya, jadi kita ini pikirnya gimana ya? Kita punya satu visi yang sama. Saya kumpulkan teman-teman inspektur mutu bahwa situasi sekarang memang lagi kurang mendukung, tapi jangan sampai situasi ini menjadi penghambat bagi customer, bagi pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan eksportasi. Jadi untuk wilayah Maluku ini, Kota Ambon dan kabupaten kota terdekat yang bisa ditempuh dengan jalur darat itu selalu kami upayakan untuk bisa lakukan sertifikasi. Jadi orientasinya bukan lagi ke uang. Maksudnya apakah ada uang perjalanannya atau tidak. Tidak lagi berpikir seperti itu. Tapi bagaimana pelaku usaha itu bisa terlayani. Nah itu dulu pikirannya. Bagaimana mereka bisa terlayani dan kami komit dengan itu. Dan ya berharap bahwa dengan adanya kami ke sana itu bisa membantu dan ya paling tidak akan ada tambahan ekspor baru ya, karena banyak juga kan ini saat ini saja ada 2 nih calon eksportir baru dan ya kami harus hadir di situ. Kami bisa memberikan pelayanan dan memberikan jaminan bahwa seluruh produk layanan kami bisa diakses dengan mudah. Selain itu Pak, efisiensi anggaran yang pada akhirnya berakibat tadi gangguan dari jaringan dan lain sebagainya yang jadi penghambat gitu. Ada lagi nggak sih Pak hambatan-hambatan yang dialami selama melakukan atau pengimplementasian produk layanan yang tadi sudah disebutkan? Ya sebenarnya kalau bicara permasalahan atau hambatan yang dihadapi itu banyak ya. Ya contoh masalah komunikasi dengan pelaku usaha misalnya, karena jaringan ada pelaku usaha kami itu di sana nggak ada jaringan internet, jadi susah untuk berkomunikasi kan. Nah jadi di mana tuh Pak biasa? Ya kayak di Tual itu ada satu daerah yang memang bukan Tual, Somlaki itu ada satu daerah yang memang jaringan internet sulit ke sana. Jadi pelaku usaha customer kami itu kadang ke kota dulu ya, ke Somlaki baru kita komunikasi itu. Nah, tinggal kan bagaimana mengatur itu dengan baik. Nanti disepakati kapan kunjungan kita akan ke sana. Kemudian mungkin pemahaman masyarakat ya masih minim ya terkait dengan pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan ini. Nah ini yang sebenarnya kita harus sama-sama dan kami berharap dari pihak Tribun juga bisa membantu untuk campaign ya,
bahwa mutu itu sangat penting untuk dijaga. Kenapa? Dengan menjaga mutu produk perikanan kita bisa memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan ini memang aman dikonsumsi dan ini akan meningkatkan daya saing produk yang kita hasilkan. Kalau paling tidak kita punya brand lah, semacam ciri lah. Oh, ikan Maluku itu segar-segar, bebas dari antibiotik, bebas dari cemaran-cemaran yang berbahaya bagi yang bisa membahayakan konsumen ya. Nah, itu memang harus selalu dikampanyekan secara masif ya, dan tidak boleh merasa bosan untuk mengkampanyekan itu karena menurut saya ini sangat penting. Dengan perbaikan mutu di sektor hulu ini akan banyak berdampak pada meningkatnya produktivitas di unit pengolahan ikan, yang juga bisa mendorong peningkatan pendapatan nelayan. Dan dengan adanya peningkatan pendapatan nelayan ya tentunya juga akan berkorelasi positif pada tingkat kemiskinan, angka kemiskinan ya. Karena kalau pendapatan semakin meningkat, angka kemiskinan juga akan semakin menurun. Tentunya seperti itu. Oke, Pak, terus sejauh ini selama proses pengecekan dan juga pengawasan, apakah pernah menemukan ada temuan-temuan produk dari perikanan ini mengalami kontaminasi terhadap bahan-bahan kimia berbahaya, Pak? Untuk beberapa kali pengawasan domestik ya, kemudian di unit pengolahan ikan, sejauh ini masih aman ya. Belum ada yang sangat serius ya. Ya mungkin kadang cara penanganannya aja ya, masalah konsistensi aja terkait dengan penanganan pada saat awal menerima bahan baku itu kadang agak terledor pada saat penerimaan bahan baku, mana suhu produk itu kadang melewati ambang batas yang sudah ditetapkan, dan itu kami ingatkan untuk selalu menjaga rantai dingin, karena dengan rantai dingin inilah kita bisa meminimalkan potensi adanya cemaran-cemaran ya, atau munculnya histamin misalnya, kemudian kontaminasi dari bakteri. Nah ini sangat penting untuk dilakukan, karena ya kalau kita lihat ya hampir seluruh proses kemunduran mutu dari produk perikanan itu disebabkan oleh bakteriologi. Itu bakteri-bakteri yang memang bisa memicu meningkatnya kadar histamin, kemudian menurunnya mutu dari produk perikanan. Makanya rantai dingin ini harus selalu kita jaga dengan baik ya. Itu mulai dari penerimaan bahan baku itu harus selalu dijaga, penggunaan es dengan jumlah yang cukup, dan selalu mengontrol, pentingnya mengontrol berapa suhu pusat ikan, sehingga kalau dia misalnya di atas ambang batas seperti 4,4 derajat Celcius, maka mungkin harus ada penambahan es ya di situ. Kemudian harus selalu sering juga mengecek, mengkalibrasi ya peralatan yang digunakan. Jangan sampai peralatan yang digunakan ini sudah tidak akurat lagi. Jadi penting untuk melihat atau mengecek keakuratan dari peralatan digunakan. Kemudian hal lain mungkin yang saya lihat ya di beberapa kali turun juga, ini masalah konsistensi dari karyawan ya, pekerja yang melakukan kegiatan penanganan penanganan produk perikanan, dalam hal kalau kita lihat di pasar-pasar misalnya penggunaan pakaian yang bersih, kemudian pakaian kerja ya. Nah itu kadang masih sedikit miss, tapi ya tentunya dengan adanya pembinaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini kita bisa perbaiki. Dan kalau secara ekstrim itu tidak ada ya. Secara umum di Provinsi Maluku ini pengendalian mutunya sudah cukup baik. Cuma memang kadang kultur nelayan kita yang misalnya kayak menangkap ikan dan melakukan loin di laut, nah ini yang bisa memicu
terjadinya kontaminasi dari beberapa bakteri-bakteri mungkin ya yang ada di perairan ya, karena kalau kita bicara salmonella, E. coli, Escherichia coli, nah itu semua bakteri mikroflora itu ada di perairan umum dan itu bisa bisa mencemari produk perikanan yang kita hasilkan. Nah makanya pentingnya saat ikan ditangkap itu dalam kondisi utuh kita jaga, masukkan di cool box ya, menjaga ikan hasil tangkapan untuk tetap dalam kondisi dingin. Kemudian tentunya ada treatment lain lagi pada saat sudah masuk ke unit pengolahan ikan. Oke. Pak, ini kita mau ke komenan dulu, ada yang masuk lagi dari Junaidi. Badan Mutu Maluku Manise katanya. Kemudian juga dari Arsal Aziz, mantap. BPP MHKP Ambon sukses selalu untuk mutu hasil perikanan yang lebih baik. Oke, itu dari komenan. Terus Pak, tadi juga saya sempat berbincang dengan Humas dan beliau mengatakan bahwa selama kepemimpinan Bapak ini UPT Badan Mutu Maluku sudah beberapa kali menerima awards atau penghargaan. Begitu mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners penghargaan apa saja yang sudah diterima sejauh ini, Pak? Ya, kebanyakan penghargaan yang kami terima itu terkait dengan pelayanan ya, pelayanan publik ya. Di antaranya kemarin juga yang baru-baru ini sempat paparan juga di pusat terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi terkait dengan keterbukaan informasi publik itu kami jadi salah satu unit pelaksana teknis dengan predikat informatif ya, itu yang tertinggi untuk nilai untuk atau peringkat untuk status keterbukaan informasi publik dari suatu unit pelaksana teknis. Jadi dapat informatif, kemudian untuk dari sisi pelayanan juga kami lakukan penilaian dan Badan Mutu Ambon itu mendapatkan predikat pelayanan prima. Jadi itu juga merupakan yang tertinggi juga. Kemudian Badan Mutu Ambon juga sudah disertifikasi atau sudah ya di lingkup KKP terkait dengan wilayah bebas dari korupsi, juga sudah berpredikat WBK, dan kemarin juga masuk sebagai unit pelaksana teknis terbaik ya, di lingkup Badan Mutu ya, BKPM juga masih BKPM itu alhamdulillah bisa masuk ke situ. Kemudian beberapa lagi ya penghargaan yang lain dari Bea Cukai juga pernah dapat best stakeholder ya, dapat karena itu ada bonus lah ya dari ya kita memang punya komitmen yang sama untuk seluruh pegawai ya di Badan Mutu Ambon untuk bagaimana selalu menjaga keterbukaan informasi publik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelaku usaha, kemudian selalu hadir untuk masyarakat, karena sampai sekarang juga layanan kami itu 24 jam. Jadi yang sertifikasi. Jadi kami ingin masyarakat pelaku usaha itu tidak kesulitan. Jadi silakan terima bahan baku kapan saja. Proses Badan Mutu Ambon, Badan Mutu Maluku selalu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh customer. Tidak usah ragu, pasti kami hadir. Oke, nah berarti bisa dibilang UPT Badan Mutu Maluku ini merupakan salah satu UPT yang terbaik nih ya, begitu Pak, dari yang ada di Indonesia, begitu terbukti dengan penghargaan-penghargaan, tetapi pastinya juga akan terus mengembangkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat ya Pak ya pastinya. Nah, terakhir mungkin apa sih harapan Bapak terhadap UPT Badan Mutu Maluku ini, kemudian juga apa yang ingin disampaikan kepada Tribuners khususnya para pelaku usaha perikanan di luar sana Pak? Iya baik, ya harapan kami
Ya, Badan Maluku ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat Maluku, khususnya bagi customer kami ya di Provinsi Maluku. Dan ya, kami berharap jangkauan kami bisa lebih luas ya, bisa lebih menyentuh ke masyarakat yang luas. Dan ya pesan kami kepada Tribuners bahwa mutu suatu produk perikanan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita selalu jaga ya, kita selalu kendalikan, sehingga kalau kita bisa membiasakan diri untuk melakukan praktik-praktik yang bisa mendukung untuk menghasilkan produk perikanan dengan mutu yang terbaik. Tentunya Maluku yang sudah terkenal menghasilkan produk perikanan dengan mutu yang baik ini, itu akan menjadi semakin baik lagi, dan itu bisa menjadi salah satu nilai jual dari Maluku, sehingga di tengah persaingan yang ketat ini ya, Maluku bisa lebih unggul karena bisa menghasilkan produk dengan mutu yang lebih baik. Nah, itulah akan berharap sama-sama katong jaga mutu produk perikanan Maluku agar tetap baik dan kita usahakan menjadi yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami di Tribun Ambon, dan juga untuk Tribuner semua. Tribuner, semoga seluruh informasi yang tadi sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya para pelaku usaha perikanan di Maluku. Dan terima kasih banyak Pak. Sekali lagi sukses selalu, sehat selalu, sukses dengan semua produk layanan kepada masyarakatnya. Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit, kita ketemu lagi besok di Tribun Bastory. Selamat sore, sampai jumpa, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.